Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan belajar tentang teks anekdot, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Selamat menyaksikan. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang teks anekdot. Adapun kompetensi dasarnya adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Selanjutnya, disajikan sebuah teks anekdot yang berjudul Jaka dan Penjaga Loket. Kita akan coba untuk belajar menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks anekdot tersebut. Jaka dan Penjaga Loket. Pada Rabu, tepat 2 minggu yang lalu, Jaka pergi ke Samsat untuk mengurusi surat tanda nomor kendaraan STNK-nya yang hilang. Semua berkas yang diperlukan sudah disiapkan dengan baik oleh Jaka. Di sana, banyak orang yang menawarkan jasa kepada Jaka untuk membantu menyelesaikan urusannya. Namun, Jaka menolak. Jaka mengikuti petunjuk sekaligus bertanya kepada Pak Polisi cara untuk membuat kembali STNK-nya yang hilang tersebut. Setelah melewati beberapa loket, kemudian Jaka menunggu namanya dipanggil oleh penjaga loket untuk mengambil STNK-nya yang baru. Namun, setelah menunggu lama, nama Jaka tidak dipanggil juga oleh penjaga loket. Lalu, Jaka berinisiatif untuk bertanya kepada penjaga loket, "Pak, saya sudah menunggu lama. Mengapa nama saya tidak dipanggil-panggil ya, Pak?" tanya Jaka. "Iya, Pak, kalau mau cepat harus ada pelicinnya dulu, Pak," jawab penjaga loket. "Oh alah, baiklah ini Pak," sembari bersalaman dengan penjaga loket. "Udah licin kan Pak?" Jaka tersenyum. "Ini STNK Bapak yang baru," kata penjaga loket. "Zaman sekarang susah cari orang baik," keluh Jaka sembari meninggalkan loket dengan membawa STNK-nya yang baru. Selanjutnya, berikut ini adalah analisis struktur teks anekdot yang berjudul Jaka dan Penjaga Loket. Dengan struktur yang pertama, yaitu bagian abstraksi. Yaitu, pada Rabu tepat 2 minggu yang lalu, Jaka pergi ke Samsat untuk mengurusi surat tanda nomor kendaraan STNK-nya yang hilang. Semua berkas yang diperlukan sudah disiapkan dengan baik oleh Jaka. Di sana, banyak orang yang menawarkan jasa kepada Jaka untuk membantu menyelesaikan urusannya. Namun, Jaka menolak. Jaka mengikuti petunjuk sekaligus bertanya kepada Pak Polisi cara untuk membuat kembali STNK-nya yang hilang tersebut. Struktur yang kedua adalah orientasi, yaitu setelah melewati beberapa loket, kemudian Jaka menunggu namanya dipanggil oleh penjaga loket untuk mengambil STNK-nya yang baru. Namun setelah menunggu lama, nama Jaka tidak dipanggil juga oleh penjaga loket. Lalu Jaka berinisiatif untuk bertanya kepada penjaga loket. Struktur yang ketiga adalah krisis, yaitu pada kalimat, "Pak, saya sudah menunggu lama. Mengapa nama saya tidak dipanggil-panggil ya, Pak?" tanya Jaka. "Iya, Pak, kalau mau cepat harus ada pelicinnya dulu, Pak," jawab penjaga loket. "Oh alah, baiklah ini, Pak," sembari bersalaman dengan penjaga loket. "Udah licin kan, Pak?" Jaka tersenyum. Struktur yang selanjutnya yaitu reaksi. Ada pada kalimat, "Ini STNK Bapak yang baru," kata penjaga loket. Adapun struktur yang terakhir yaitu koda ditunjukkan oleh kalimat, "Zaman sekarang susah cari orang baik," keluh Jaka sembari meninggalkan loket dengan membawa STNK-nya yang baru.
Selain itu, ada pun analisis kebahasaan teks anekdot yang berjudul Jaka dan Penjaga Loket. Unsur kebahasaan yang pertama adalah kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu yang diungkapkan dalam kalimat pada Rabu tepat 2 minggu yang lalu. Unsur kebahasaan yang kedua, konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Pada kalimat kemudian, Jaka menunggu namanya dipanggil oleh penjaga loket untuk mengambil STNK-nya yang baru. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah kata kerja aksi, yaitu kata bertanya pada kalimat lalu Jaka berinisiatif untuk bertanya kepada penjaga loket. Unsur kebahasaan selanjutnya adalah kalimat perintah. Ada pada kalimat, iya pak, kalau mau cepat harus ada pelicinnya dulu pak, jawab penjaga loket. Selanjutnya ada kalimat seru yang terdapat pada kalimat zaman sekarang susah cari orang baik.